ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan perkenannya kepada kita sekalian. Malam ini kita bersama-sama mengikuti taklim bulanan kita yang masih dipandu kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muwasarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Kita masih mengikuti pembicaraan mengenai ibadah haji. Imam Al-Haddad menasihati kita, wa alaika indal qudrati bitatawwu'i bil haji wal umrati kaghairihima minal qurubati faqad warada anillahi ta'ala annahu qala inna abdan qad sahahtu jismahu wa aktsartu malahu ta'ti alaihi khamsatu a'wamin wa la yaghdu alayya la abdu su'in. Al-hadis bimakna, hendaknya Anda dan kita semua ketika dalam kondisi mampu, ya, baik mampu dari segi finansial, harta, kesehatan, kemudian kesempatan, ya, untuk melaksanakan haji tatawwu, haji sunnah, yaitu haji kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu namanya haji tatawwu. Ya. Tapi indal qudrah, ya, di mana qudrah sekarang ini bukan saja menyangkut badan sehat, uangnya ada, ya, tapi juga masalah kota, gitu, ya. Yang baru mau haji saja, kalau sekarang ini mendaftar, porsinya itu bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Ya, itu yang haji reguler namanya. Yang plus saja, kalau ikut kuota pemerintah, itu nunggunya sampai 5 tahun. Ya, yang ratusan juta. Mulanya tahun kemarin itu haji furoda, furoda, ya, itu tidak ada yang berangkat karena visa furodanya nggak ada, itu ribuan juga. Ini bicara soal mampu. Ya, kalau memang mampu, pendapatannya tiap tahun puluhan miliar, mereka mampu, ya. Walaupun bisa itu, ya. Kalau pendapatannya 10 miliar setiap tahun, ya, bisa tiap tahun haji atau minimal per 5 tahun sekali, ya, per 5 tahun. Ya. Jadi yang sunnah-sunnah, ya, mulanya umrah juga begitu, ya. Tapi umrah di sini untuk orang yang sudah haji, gitu, ya, yang sudah haji. Jangan umroh terus tapi hajinya belum. Boleh, umroh itu bukan tidak boleh. Tapi kalau ada kesempatan, kemampuan untuk haji, ya, itu lebih bagus haji. Lebih bagus haji. Karena kalau haji itu pasti umroh. Tapi kalau umroh tidak haji, karena umroh itu tidak ada wukuf di Arafah. Yang bedakan itu, ya. Tapi kalau haji ada wukuf di Arafah. Faqad warada anillahi ta'ala annahu qala. Ada keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana dia berfirman, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba,
qad sahahtu jismahu, aku telah membuat badannya, raganya itu sehat, sehat walafiat. Wa aktsartu malahu, dan aku telah memperbanyak hartanya. Allah telah memberi kesehatan pada fisiknya. Allah juga memberi banyak ya hartanya. Tapi kata Allah, ta'ti alaihi khamsatu abwab. Datang hari-hari, tahun-tahun sampai 5 tahun. Wala yaghdu alayya, tapi dia kemudian tidak menziarahi aku, tidak mendatangi aku, tidak menunaikan ibadah haji, walaupun dia sudah haji. Haji Islamnya, rukun Islamnya sudah. Tapi setelah pulang haji yang pertama tadi, badannya makin sehat, duitnya, hartanya makin banyak, berjalan 5 tahun. Tidak haji lagi, apa kata Allah? La abdu su'in, dia hambaku yang jelek. Jadi hamba yang jelek adalah seorang hamba di antaranya setelah menunaikan ibadah haji, kemudian sudah 5 tahun ya, hajinya tuh, badannya sehat, duitnya, hartanya makin banyak, kok tidak haji lagi? Itu kata Allah, la abdus su'in ya. Sungguh hamba itu hamba yang jelek. Jadi minimal per 5 tahun ya, minimal gitu. Ada ulama yang kemudian karena dia telah menunaikan ibadah haji yang pertama, di mana di era kita sekarang ini untuk yang kedua, ketiga itu tidak mudah mendapatkan kuotanya, atau andai kata pakai WNH plus mahalnya bukan main, sementara pendapatannya tidak mencukupi, ya sudah umroh saja gitu ya. Yang penting menziarahi rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Baitullahil Atiq. Itu seperti itu. Kemudian wa alaika inda iradatika al-masir ilal haji bita'allumi wajibatihi wa sunanihi wa adhkarihi. Ketika kita, Anda sekalian sudah mau menunaikan ibadah haji, sudah daftar, kemudian dapat porsi tahun ini seumpama daftarnya udah 10 tahun yang lalu, tahun ini berangkat, maka ketika sudah dipastikan dapat porsi tahun ini berangkat, yang harus dilakukan adalah belajar seputar kewajiban-kewajiban haji, terutama rukun-rukunnya, kemudian kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya, serta apa yang harus ya dipikirkan selama di sana. Belajar ya. Belajar yang benar gitu ya. Jadi benar-benar terutama rukun ya, sebab rukun arkanul haji, wajibatul haji dalam bab haji itu artinya beda. Rukun itu nggak boleh ditinggalkan oleh pelaku haji ya. Tidak boleh diwakilkan, tidak boleh diganti dengan dam, itu rukun ya. Nggak boleh. Pertama, ihram, niat haji harus sendiri, istri harus niat sendiri, suami juga niat sendiri, anak niat sendiri, orang tuanya juga niat sendiri. Itu ihram, nggak boleh diniatkan orang, nggak boleh. Yang kedua, wukuf di Arafah juga harus sendiri, nggak boleh pakai perwakilan, nggak boleh juga kemudian diganti dengan dam. Mulanya ada sanksi
siapapun yang niat haji kemudian tidak bisa wukuf di Arafah, maka hajinya itu batal dan dia harus menyelesaikan untuk umroh gitu. Jadi melakukan tawaf, sa'i, kemudian tahallul, ya. Yang terjadi cuma umroh. Tapi sanksinya dia harus tadi motong hewan sebagai dam. Kemudian tahun depannya wajib diqodho. Ya. Itu mulainya zaman sekarang susah itu, masyaqqah. Ya. Oleh karenanya kemarin itu ketika orang tidak menggunakan visa haji, ya, lalu tidak bisa masuk Arafah, kalaupun bisa waktunya udah habis, ya. Jadi wukuf itu waktunya dari zuhur sampai menjelang subuh. Keberadaan kita boleh 2 jam, ya. Kalau sunnahnya dari zuhur sampai tenggelamnya matahari, gitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi begitu. Tapi mau 1 jam boleh, yang penting berada di Arafah, ya. Berada di Arafah. Nah kalau sudah beduk subuh Idul Adha, itu waktunya udah habis. Ya. Maka apa? Ya dia harus kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul, dapatnya umroh. Gak boleh langsung buka, udah kehabisan waktu wukuf lalu ganti pakaian, gak boleh. Selesaikan tawaf dulu, sa'i dulu, kemudian baru tahallul. Nanti motong dam, kemudian tahun depannya diqodho. Ya. Nah, tahun depan, apalagi kalau ibaratnya tuh haji udah dapat antri itu, hati-hati. Udah antri 10 tahun, pas di sana ketinggalan wukuf di Arafah. Ya. Waduh, mau ngodho tahun depannya, ya. Tidak ada celah, tidak ada ruang yang diberikan oleh tadi penyelenggara haji untuk orang-orang yang nasibnya sial seperti itu. Ya. Wukuf. Setelah wukuf di Arafah, baru kemudian tawaf ifadhah, ya, sa'i, lalu tahallul. Itulah rukun haji. Ya. Jadi ihram, maksudnya niat haji, wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadhah, lalu sa'i dan tahallul. Ya. 5. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i 6 tertib gitu. Ya, masuk ke tertibnya, jadi tertib. Nah ini harus dipelajari, diketahui oleh semua orang yang menunaikan ibadah haji. Ya. Artinya tahu itu pada saat dia mengucapkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, hatinya itu meyakini bahwa itu adalah rukun haji, ihtisab gitu. Ya, itu artinya dia benar-benar tahu, ada ihtisab, ada kesadaran ketika mengucapkannya bahwa itu adalah rukun haji. Lalu bergerak ke Arafah, wukuf. Ya. Nah untuk tawaf ifadhahnya itu waktunya ya tidak terbatas, ya. Artinya setelah wukuf di Arafah mau segera tawaf ifadhah juga boleh, ya, afdal gitu. Setelah tawaf ibaratnya, ya, kemudian sa'inya nantilah juga nggak apa-apa gitu. Kadang ada orang yang sekarang ini kan persoalannya begini, ada wanita pas lagi wukuf itu datang bulan menstruasi. Itu terjadi pada saat Sayyidah Aisyah haji bersama Nabi Muhammad SAW.
beliau wukuf di Arafah, kemudian menstruasi. Maka lapor sama Nabi, ya, kata Nabi Muhammad, lakukan semuanya selain tawaf, gitu. Karena tawaf itu bimanzilatis shalat. Ya. Ini menjadi alasan madhab lain tentang adamu tartib, gitu. Artinya setelah wukuf di Arafah, Sayyidah Aisyah sa'i. Tawafnya nunggu beliau suci. Kenapa? Karena pada saat itu antara matof tempat tawaf dan mas'a tempat sa'i itu berbeda, gitu. Tidak menjadi satu kesatuan seperti sekarang ini. Sekarang ini masjid semua itu, ya. Mas'a jadi masjid, gitu. Oleh karena jadi masjid, maka dalam madhab Imam Syafi'i, wanita yang sedang menstruasi itu tidak boleh, ya. Apalagi sampai jalan-jalan begitu, ya. Duduk saja nggak boleh karena dia dalam menstruasi, itu dalam madhab Imam Syafi'i, ya. Sehingga apa? Ketika tawaf dia ya, maka dia tidak ketika wukuf dia kalau wukuf nggak ada syarat suci apa tidak suci, ya. Suci ya bagus, tidak suci juga tetap wukuf, gitu. Sah wukufnya, tidak harus suci, ya. Selesai wukuf kemudian ya nunggu suci. Nah, ini persoalan di kita, ya. Kadang wanita itu akibat, ya, kontrasepsi, ya. Itu mulainya mestinya setiap kebijakan itu dikawal, ya, oleh syariatul Islam, ya. Tapi karena Indonesia itu menganut sistem sekuler, gitu loh. Padahal warganya itu muslim semua, mayoritas muslimah, sehingga tidak ada pengawalan, ya, tentang setiap program. Kan ada wanita ketika tidak ikut KB, ya, menstruasinya itu alal walid, ya, 6 atau 7 hari. Tapi setelah ikut KB, mungkin karena nggak cocok atau apa, ternyata menstruasinya itu yang mayoritas, gitu, 15 hari. Bahkan kadang ada sudah 15 hari darahnya tetap keluar, tapi itu dianggap damul istihadah. Nah, repotnya tadi pas wukuf, sementara mennya bukan 6 hari, gitu, 15 hari. Ini kadang ada wanita yang kemudian karena merasa nanti ditinggal oleh rombongannya, tertinggal oleh rombongannya kalau dia harus nunggu tawaf ifadahnya 15 hari. Akhirnya dia menyembunyikan menstruasinya. Ini lebih berbahaya lagi. Orang sedang kemudian tawaf ifadah, tawafnya tidak sah, ya. Kemudian sa'inya, karena sekarang ini masuk ke masjid, juga menjadi sa'i yang berdosa. Walaupun sah tapi berdosa karena dia lagi menstruasi, ya. Karena sa'i itu kan tidak ada syarat suci, ya. Wanita lagi haid itu boleh sa'i. Cuma masalahnya mas'a tempat sa'i sekarang dakhil fi masjid, masuk dalam masjid. Yang nggak bolehnya tadi kalau madhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau tawaf ifadah itu harus suci, bahkan dari hadas kecil, ya. Harus mutawaddi'ah, ya, punya wudu laki maupun bini. Apalagi hadas besar, sudah berdosa, ya, kemudian nggak sah tawaf ifadah. Karena nggak sah, andai kata kemudian dia balik pulang, ya,
ya hajinya belum sah. Bahkan muharramatul ihramnya itu masih melekat. Ya Allah, bukan mabrur tapi mabur. Itu akibat apa? Ada muta'li, tidak mau belajar. Jadi sekarang ibu-ibu yang calon jamaah haji, andai kata kemudian di Indonesia itu kemudian wanita yang mau haji itu disuntik penundaan menstruasi. Kenapa? Karena masa tinggal di Mekahnya itu dibatasi. Dan tidak ada keberanian dari seorang muslimah yang kemudian tadi saya nggak mau tahu, saya lagi men saya 15 hari. Ya. Kalau saya kemudian tawaf berdosa dan tawafnya tidak sah, kalau kemudian pulang berarti belum melaksanakan salah satu rukun haji. Hajinya tidak sah, harapannya mabrur tapi mabur dari akibatnya. Jadi harus tegas gitu. Nah, ini sayangnya tidak dikawal. Kalau terobosan dengan suntik tidak selama 50 hari, yaitu sebetulnya satu terobosan dan gigi welcome saja. Karena apa? Untuk menghilangkan masyaqqah, ya, kepayahan, kesusahan yang akan menimpa seorang muslim. Tapi kan ada sudah disuntik tapi ternyata masih men. Bahkan mennya kemudian mengambil jatah yang 50-50. 15 hari men, 15 hari ya suci. Maka nunggunya lama. Mestinya ada keberanian. Mulanya anggota dewannya ya di bidang, kan ada bidang-bidangnya tuh. Ya, ada komisi-komisinya kan gitu, ya. Komisi 8 itu ngurusi masalah haji kalau nggak salah. Nah, itu mesti fiqhul hajinya itu mereka menguasai. Tapi ternyata yang dari partai yang berafiliasi dengan Islam saja, anggota dewannya nggak ngerti fiqhul Islam. Gitu. Jadi nggak ada kebijakan ke masyarakat kemudian terkawal. Apalagi masyarakatnya kemudian aku berangkat pulang, berangkat bareng. Pulang juga harus bareng. Sementara dia mengorbankan keabsahan daripada ibadah hajinya. Itu mulanya perlu belajar. Ya syukur-syukur tidak terjadi. Andaikan terjadi, maka dia berpegang teguh. Gitu. Ya. Tapi kalau ibaratnya sudah tawaf ifadah, kemudian baru menstruasi, itu nggak jadi masalah karena tadi sa'i tidak disyaratkan orangnya suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Hanya yang menjadi persoalan dalam madhab penganut madhab Imam Syafi'i, tempat sa'i sekarang ini masuk ke dalam area Masjidil Haram gitu loh ya. Sementara wanita yang sedang menstruasi atau laki-laki yang sedang menanggung hadas besar nggak boleh masuk masjid gitu. Murur saja, jalan saja nggak boleh, apalagi muktu ya, i'tikaf gitu, duduk ya. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Itu mulanya harus tadi belajar. Nah, selesai setelah belajar rukunnya cuma 5, 6 sama tertib ya. Niat haji, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, kemudian tahallul ya. Tahallul pertama gitu. Kemudian tertib ya. Sementara kewajibannya itu ada beberapa, di antaranya wajibatul hajj itu niat hajinya di miqatnya. Orang mengucapkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi ya fardhalillahi ta'ala,
itu harus di tempat yang telah ditentukan dari mana kita masuk ke Mekah. Ya. Kita orang Indonesia nih, kalau penerbangannya langsung dari Indonesia, embarkasi manapun ke Madinah, ya. Biasanya kloter pertama begitu, ke Madinah dulu. Maka ketika mau niat haji, sudah berpakaian ihram, ya, tinggal mengucapkan dalam hati nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardalillahi ta'ala, itu harus di Bir Ali. Semua jamaah haji atau jamaah umrah ketika mau memasuki Mekah dari Madinah harus berhenti di daerah Abyar Ali atau sekarang disebut Bir Ali. Itu namanya miqat makani, ya. Waktu yang berkaitan dengan tempat kita niat haji atau niat umrah, dan hukumnya itu wajib, ya. Hukumnya wajib. Artinya apa? Kalau seumpama kita masuk dari Madinah tapi tidak niat haji atau umrah di Bir Ali, maka kita boleh niat di mana saja tapi terkena dam, gitu, ya. Jadi meninggalkan kewajiban haji tidak merusak ibadah hajinya, hanya kemudian harus dikonversi dengan beli kambing siko satu 500 real, ya, itu paling murah di sana, 500 real, ya. 500 real itu 2 juta lebih, pajak 600-an, ya. Hanya untuk apa? Karena saat kita niat haji atau niat umrah masuk dari Madinah tidak berhenti di Bir Ali. Apa itu terjadi? Terjadi, ya. Saya punya kawan 2 tahun yang lalu, ya, busnya itu Haji Plus ini, ya, busnya tidak berhenti padahal masuk dari Madinah. Kemudian yang luar biasa lagi, ada beberapa laki-laki yang nggak pakai pakaian ihram, ya, pakainya masih celana gitu loh, ya. Karena visa hajinya tadi visa visa umrah atau visa ziarah, ya. Jadi untuk menghindari taftish, ya, pengawasan polisi, pemeriksaan polisi di pos-pos, ya akhirnya apa? Ya kena dam semua karena niat hajinya tidak di miqatnya. Ini yang menjadi alasan kenapa pola tamattu, ya, haji tamattu, ya, haji tamattu itu mendahulukan umroh, kemudian hajinya baru setelah umroh. Kan sebagian di Indonesia begitu, ya. Biar kloter pertama pun, ya, itu menanti masuk Mekahnya pakai pakaian ihram, bukan niat haji, bukan, niatnya umroh. Jadi semua jamaah haji dari Indonesia itu pola ibadah hajinya menggunakan tamattu. Jadi mereka mutamatti'un, gitu. Orang yang setelah umroh itu lepas dari muharramatul ihram, kemudian tadi ya tamatta'u, ya, mereka bersenang-senang gitu, ya, bersenang-senang, ya, pakai minyak wangi, atau yang bawa istri beratnya, hubungan suami istri dan seterusnya. Nanti tanggal 7, ya, Dzulhijjah, mereka baru kemudian mempersiapkan diri, mandi, bebersih, pakai pakaian ihram, lalu niat dari maktabnya
dari hotelnya menunaikan ibadah haji. Nah, dia niat itu bukan di miqatnya, karena mereka bukan asli penduduk Mekah. Kalau asli penduduk Mekah itu miqatnya rumahnya, gitu. Tapi karena dia orang Indonesia, ya, apalagi masuk dari Madinah atau masuk dari Jeddah, maka miqat makaninya kalau nggak Jeddah ya Madinah, gitu. Ternyata niat hajinya di Mekah. Itu niat haji tidak di miqatnya sah, bukan tidak sah, tapi harus bayar dam, gitu. Motong hewan dam. Tapi andai kata, ya, dia masuk dari Madinah atau Jeddah, ketika masuk kemudian niatnya umroh, setelah dekat musim hajinya, dekat masa wukufnya, dia dengan pakaian ihram, ya, lalu dia ke Madinah lagi sumpah, sengaja, lalu masuk lagi ke Mekah di Bir Ali, niat haji. Itu walaupun tamattu nggak kena dam. Atau dia ke Jeddah, yang dekat Jeddah, Mekah Jeddah hanya 100 kilo. Ya, kembali ke Laut Merah, Yulamlam, atau sekarang itu Madinatul Hujjaj, ya, Bandara Jeddah, Bandara Haji Jeddah. Di situ kemudian niat haji, masuk lagi ke Mekah, langsung ke Arafah, walaupun dia tamattu tidak terkena dam. Karena elat, gitu loh. Ini perubahan. Elat terkena dam itu ketika dia miqatnya ditinggalkan. Begitu. Kadang ada yang nggak paham, gitu loh. Jadi kalau mau tidak kena dam, tetapi sekarang itu nggak mungkin lagi bisa dilakukan. Karena 4 hari atau 6 hari menjelang wukuf di Arafah, jalan atau akses menuju Arafah sudah ditutup. Ya. Tidak bisa lagi masuk meskipun berpakaian ihram. Ya. Tertutup. Sehingga repot. Ya. Sudah niat haji, kemudian malah nggak bisa wukuf. Lalu hajinya nggak sah. Harus kemudian kena dam dan digotoh tahun depannya. Sudah niat dari hotel, niat dari maktab, pondok, penginapan, ya, nanti beli kambing, gitu. Ya, lumayan. Ya sekarang juga kalau ibaratnya mesti ke miqat, ya biayanya sama, repot dan kemudian capek. Ya. Ini kewajiban. Lalu kewajiban yang lain diantaranya, ya, itu mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, ya. Dari malam, ya, sunnahnya sampai pagi, gitu loh. Tapi andai kata masuk Muzdalifah jam 12 malam, ya, jam 2, jam 3 keluar, itu juga sudah dianggap nginep, gitu. Mabit nginep. Ya, setelah itu kemudian yang wajib nih, ya, jumroh Aqabah dari Muzdalifah. Jadi orang menunaikan ibadah haji, tahallulnya itu ada di 2 tempat. Yang pertama bisa di Mekah, selesai tawaf ifadah, sa'i dan tahallul, atau bisa juga di Mina dengan melempar batu 7 di bagian paling ujung, Aqabah namanya. Ya, dari mabit di Mina, dari mabit di Muzdalifah kemudian ke Mina, ya, melempar batu di Yukalut, kemudian gunting rambut. Itu namanya tahallul awal juga. Ya. Setelah itu selesai, ya, muharramatul ihram, tidak haram lagi, hanya hubungan suami istri saja. Nah, rata-rata ada yang ngambil jalan itu karena nanti menyangkut masalah tadi tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu dalam madhab Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain nggak ada yang berbeda.
itu harus mutawaddi'an, orangnya punya wudu, laki maupun bini. Hanya ada ikhtalafu, perbedaan pendapat di antara madzhabul arba'ah soal hal-hal yang membatalkan wudu. Dulu salah satunya ya bertemunya dua kulit, ya pria dan wanita yang tidak punya hubungan mahramiyah nasabiyah gitu ya. Suami istri dalam mazhab Imam Syafi'i itu batal. Tapi ketika suaminya sudah tahallul di Mina, tahallul awal, maka ketika melaksanakan tawaf ifadah itu tidak harus pakai pakaian ihram. Sudah boleh pakai celana, pakai sarung, boleh pakai kaos kaki, sarung tangan gitu. Ya, sehingga ketika maaf ya gandengan sama bininya melaksanakan tawaf bersentuhan tapi ada hail gitu loh ya, ada penghalang. Karena saat tawaf ifadah itu waduh sesaknya bukan hanya di bawah, sampai di 4 lantai itu sesaknya bukan main, sehingga untuk mereka yang bermadhab Syafi'i, kalau kakinya masih telanjang, ya, masih pakai pakaian ihram, pasti batal pula. Karena bersentuhan dengan kaki, ya, kulit sama kulit dari wanita-wanita atau pria-pria yang pada saat itu sama-sama sedang melaksanakan tawaf ifadah. Kalau batal wudu, ya, 24 jam nggak kelar itu. Ya, mengitari Ka'bah 7 kali untuk tawaf ifadah. Beda kalau umrah. Kalau umrah itu ada ya bukan sepi sih, ya nggak ada sepi, tapi tidak sepadat pada saat tawaf ifadah. Apalagi di lantai 2, 3, 4 itu kesannya malah kosong, ya. Karena apa? Makin jauh, ya. Bisa 4 kali daripada yang paling bawah, makin besar. Ya. Tapi ada motor gitu loh, ya. Ada kayak motor yang digolok-golok gitu, ya. Ada juga kursi roda dorong, ya. Cuma masih bayar paling murah 100 real, ya. 100 real sekarang ini 500.000. Dan kadang mereka minta sekalian sa'i. Kalau dengan sa'inya itu 250 real. Ya. Kadang nggak ada yang maunya 150 boleh. Tawar menawar di sana. Nah ini. Kemudian tentang sunnah-sunnahnya juga masih dipelajari. Sunnah-sunnah itu berarti melaksanakan manasikul hajj, ya, itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wadhkari, kemudian bacaan-bacaan apa saja, ya. Baik ketika kita berada di Mina, berada di Arafah, ya. Cuma zaman sekarang ini kadang miris juga mengkhawatirkan, ya. Gara-gara Android, ya, gara-gara HP tadi, ya. Kadang orang di Mina bukan dzikir, tapi malah tadi TikTokan, ya. Hubungan sosial gitu, ya. Akhirnya rame dengan tadi, ya, selfie-selfienya, TikTokannya, ya, bacaan-bacanya tidak. Betul, yang wajib itu keberadaan kita di Minanya, itu betul, ya. Soal bacaannya, soal apa, itu nggak wajib. Nginepnya kita di Mina, memang itu yang wajib. Cuma kan harus diisi dengan hal-hal yang baik. Kemudian wa bi ta'allumi adillatal qiblah. Ini zaman dulu itu arah kiblatnya mesti kita tahu persis, ya, arah kiblat itu kemana. Wa rukhasis safar. Kemudian dispensasi karena kita menjadi musafir, ya, antara jamaknya baik takdim maupun takhir.
wa adabih, kemudian adab-adabnya, wa ma yuqalu fihi minal azkar, dan apa saja bacaan-bacaan yang dibaca di situ. Wala taj'al qasdakal hajj mushtarikan bainahu wa bainat tijarah. Kemudian jangan jadikan tujuanmu haji ya campur aduk dengan berdagang ya. Ini sekarang Pak malah yang ngajari ustadznya ya atau pembimbingnya. Apa? Kan sekarang kan ada apa namanya itu KBIH gitu ya, yang ditunjuk oleh apa Departemen Agama ya sebagai pembimbing ya. Jadi ente haji ini KBIH-nya pula kan gitu ya, punya PT itu. Kadang dari pihak KBIH atau sekarang travel umroh ya, nitip rokok gitu ya. Kalau jamaahnya 300 ya, satu jamaah satu slot 300 slot, isinya 10 kan ya, 10. Di sini beli sekarang nih ya, harga sekarang katanya, saya nggak tahu harga rokok Pak, kalau tahu saya nggak ngerokok lagi gitu. Ya, jadi sama sekali nggak tahu harga rokok. Katanya kalau surya, kalau ya 31.000 ya, mungkin harga di agen gitu. Ya, perbungkus. Dijual di sana paling murah Pak 100.000. Untungnya Pak. Ya. Katakanlah apa untungnya 70.000 perbungkus Pak. 70 kali 10 berapa? 700.000 per slot. Kali 300 berapa? Bayangkan. Ya. Jadi akibatnya apa? Hajinya, umrohnya mushtarikan bit tijarah. Ya. Dengan walaupun tidak dilarang, ya. Tidak dilarang, artinya tidak mengganggu apa namanya batalnya umroh atau batalnya haji, tapi kurang bagus. Bal yambaghi alla yushibaka syai'un min mata'id dunya illa ma taqsudu infaquhu ya. Bahkan yang baik itu jangan bercampur lah ya dengan masalah apa fasilitas dunia, kenikmatan dunia, kecuali apa yang hendak kita infakkan. Bawa duit yang banyak untuk apa? Sedekah di Mekah, sedekah di Madinah ya. Karena kalau kita sedekah di Mekah Pak, di Mekah nih ngasih orang katakanlah ya 100 real gitu, maka pahalanya itu sama dengan 100 kali 100.000 ya. Kan di sana begitu, sholat satu waktu bisa ya dianggap 100.000. Kalau di Madinah nilainya 1.000 ya. Sedekah 1.000 sama dengan sedekah 1 juta di tempat lain ya. Jadi kalau di Mekah, nah itu boleh andai kata kita bawa ya. Kemudian tujuannya ini Pak, kalau zaman dulu kan naik onta ya, mulanya fi muddati safarik. Wa in kana wala budda fajtanib akhdha ma yushghiluhu an ada'il manasik ala wajhiha wa ta'bimi sya'airillahi kama yanbaghi. Kalau memang harus membawanya ya, maka bawalah, tapi jauhi hal-hal yang akan menyibukkan dirimu melaksanakan ya manasik haji atau manasik umroh sesuai dengan apa yang telah digariskannya. Kemudian mengagungkan ya tempat-tempat ya, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala inda masy'aril haram ya. Ini bab masalah haji. Jadi sekali lagi pelajari rukunnya, pelajari kewajibannya, juga sunnahnya. Berikutnya nanti wa 'alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita kaji pada kesempatan yang akan datang.
Bismillah.